Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur yang tidak terhingga atas nikmat-nikmat dan anugerah yang begitu banyaknya yang telah Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Kalaulah saat ini umur kita telah 74 tahun, berarti kita adalah orang yang hadir pada saat kemerdekaan itu. Telah 74 tahun lamanya negara yang kita cintai ini merdeka. Kita bebas dari belenggu penjajahan. Kita bebas dari belenggu perbudakan. Bebas beramal ibadah. Bebas bekerja, beraktivitas sehari-hari. Maka dari itu Allah ingatkan kepada kita, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam Quran surah Ar-Rahman ayat Allah berulang-ulang mengingatkan kita, nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan. Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan memperoleh syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepatnya 16 Agustus 2019 menunjukkan berarti besok adalah 17 Agustus. Sudah 74 tahun kita merdeka. Umur yang panjang dalam kemerdekaan negara kita ini. Sudah apa yang dilakukan? Sudah apa yang dicapai oleh negara yang kita cintai ini? Maka saya teringat sebuah ungkapan al-hikmah yang saya kutip dalam kitab Adabud Dunya wad Din pada halaman yang ke-16. Apa kata ahli hikmah? Man kana tula umrihi naqasat quwwatu badanihi. Barang siapa yang umurnya telah lanjut, maka badannya, tubuhnya, tenaganya akan berkurang. Wa zadat quwwatu aqlih. Namun akalnya akan semakin matang. Pemikirannya semakin tajam. Itulah ketika usia telah lanjut terus bertambah dari tahun ke tahun, yang pada hakikatnya usia itu berkurang. Sebab apa? Ajal menanti sesuai janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan negara yang kita cintai ini. Sudah 74 tahun merdeka, bertambah dari tahun ke tahun. Berarti apa yang mesti kita lakukan demi negeri yang kita cintai ini? Kita memikirkan bagaimana agar negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bagaimana caranya? Maka tingkatkanlah keimanan, ketakwaan kepada Allah. Maka setiap khatib tidak pernah lupa di setiap hari Jumatnya untuk mengajak pada hadirin sekalian untuk tingkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga teringat sebuah ungkapan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau menjadi khalifah yang pertama setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ialah Abu Bakar As-Siddiq. Ungkapannya saya kutip dalam kitab Jawahirul Maknun, kitab Balaghah. Apa beliau katakan? Aqyasul qais at-tuqa wa ahmaqul hamqi al-fujur wa asdaqus sidqi al-amanah wa kadhabul kadhibi al-khiyanah. Beliau katakan, orang yang paling dungu orang yang paling cerdas adalah orang yang bertakwa, dan orang yang paling dungu adalah
pendusta adalah orang-orang yang khianah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Abu Bakar As-Siddiq memberikan ingatan kepada kita, ingin mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, maka jadikanlah dirimu senantiasa menjadi orang-orang yang cerdas, yaitu bertakwa. Kenapa dikatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang bertakwa? Di antara orang-orang yang cerdas, orang yang paling cerdas adalah orang yang bertakwa. Sebabnya apa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sudah beri pilihan bagi orang-orang yang berbuat amal saleh, berbuat kebajikan di dunia, menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka baginya surga dan kenikmatan nanti di akhirat. Namun orang-orang yang ingkar, orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, Allah janjikan kepadanya siksaan nanti di akhirat, masuk ke dalam api neraka. Maka orang-orang yang cerdaslah yang pandai menempatkan dirinya kemana dia harus menempatkan dirinya, ingin mendapatkan surga kah ataukah ingin mendapatkan siksaan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulai momen kesyukuran atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74 tahun ini, khatib mengangkat tema mensyukuri nikmat kemerdekaan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya jauh hari Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam kitab yang kita jadikan sebagai pedoman, kitab yang kita jadikan sebagai tuntunan, sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, atau Al-Qur'anul Karim. Dalam Quran surah Sabah ayat ke-15, Allah katakan, Allah ceritakan tentang negeri Sabah yang dulunya adalah negeri yang subur. Terdapat 2 kebun di sebelah kanan wilayah negeri Sabah dan sebelah kiri wilayah negeri Sabah terdapat kebun. Kebun-kebun ini berbuah dengan buah yang sangat banyak, tanah yang subur. Maka Allah perintahkan kepada mereka, sebagaimana yang khatib bacakan tadi ayatnya di muqaddimah. Apa Allah perintahkan? Kulu. Dalam ayat 15 Allah perintahkan, kulu min rizki rabbikum washkurulah. Makanlah sebagian rezeki pemberian Tuhan kalian dan bersyukurlah kepadanya. Namun apa yang terjadi setelah Allah berikan kenikmatan kepada mereka, setelah Allah berikan berbagai macam anugerah kepada penduduk negeri Sabah, namun mereka tidak bersyukur, tidak mau beribadah kepada Allah, maka Allah datangkan kepada mereka banjir besar, sehingga yang tadinya negerinya adalah negeri yang subur dan makmur, kemudian Allah ubah negerinya menjadi negeri yang kering kerontang, negeri yang tidak subur dan makmur lagi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar Indonesia menjadi negara, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kuncinya adalah syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kebebasan dan kemerdekaan yang kita peroleh saat ini, banyak di antara rakyat Indonesia tidak memanfaatkannya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bukti kesyukuran kita kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi pembunuhan di mana-mana, pemerkosaan terjadi di sudut kota, apalagi dan berbagai macam kejahatan, pencurian, perampokan, pembegalan dan lain sebagainya yang terjadi di mana-mana. Mereka lupa betapa susah dan sulitnya para pejuang dulu untuk memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia ini, untuk menjadikan negara Republik Indonesia negara yang merdeka. Namun kemerdekaan itu mereka gunakan bukan untuk taat kepada Allah, namun kemerdekaan itu mereka gunakan untuk maksiat, berbuat dosa, menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi belakangan hari ini? Berbagai macam musibah terjadi, mulai dari gempa, tsunami, gunung meletus, bahkan tanah dapat menelan bangunan-bangunan yang berada di atasnya. Maka dari itu, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan peringatan kepada kita berkali-kali sejak 2004 yang lalu di negeri yang kita cintai
baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Baldah, negeri yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada penduduk negeri itu. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah tegaskan, jika kalian bersyukur kepadaku, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Wa in kafartum, jika kalian kufur akan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, inna 'adzabi lasyadid, sungguhnya azabku sangatlah pedih. Allah mulai firman-Nya dengan la in syakartum la azidannakum, dan Allah pastikan dengan lam taukid, la azidannakum, pasti akan kutambah. Allah mulai firman-Nya dengan wala in kafartum, jika kalian kufur akan nikmatku, inna adabi lasyadid, dan Allah pertegas dengan harfu inna yang merupakan harfu taukid, sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Orang-orang terdahulu telah membuktikan akan siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada mereka. Maka jadikanlah sejarah orang-orang yang terdahulu, kisah-kisah yang dialkisahkan oleh Al-Quran dalam kitab suci Al-Quran itu sebagai pedoman dan iktibar bagi kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kunci agar menjadi negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur sekali lagi adalah yang pertama, penghuni dan penduduknya haruslah menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, namun syukur perlu dibuktikan dengan arkan, dengan anggota tubuh kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar negara kita ini, negeri yang kita cintai ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi negeri yang baldatun thayyibah, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah sebagai penduduk negeri, kita harus menyiapkan anak cucu kita merupakan sumber daya manusia, SDM-nya yang cerdas secara IQ, cerdas akalnya, pikirannya, berilmu pengetahuan baik dalam ukhrawi maupun duniawi. Ilmu-ilmu duniawi dia kuasai, namun dia tidak melupakan akan ilmu ukhrawi. Makanya Marwan bin Malik menyebutkan, yang saya kutip dalam kitab yang sama, yaitu Adabud Dunya Waddin. Beliau memberikan nasihat kepada putranya, kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ta'allamul ilma, tuntutlah ilmu. Jika saat ini engkau adalah orang yang kaya, maka derajatmu akan lebih tinggi. Jika engkau saat ini adalah orang yang biasa-biasa saja, wasatan, maka Allah akan menjadikanmu sebagai tuan atau orang kaya. Jika engkau saat ini adalah orang pinggiran, orang-orang yang miskin dalam mencari nafkah, kalau kau tuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan kehidupan kepadamu. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dirilah anak-anak kita, generasi bangsa kita sebagai sumber daya manusia yang unggul untuk memajukan negara kita ini. Sehingga kalau sumber daya manusia yang unggul dapat memajukan negara kita ini, dapat mengelola sebagai berbagai macam nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada negeri ini, sumber daya alamnya yang melimpah, namun orang luarlah yang mengelolanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan sumber daya manusia yang berada di negara yang kita cintai ini sangat kurang. Maka perlu dan sangat penting kita untuk mencetak generasi-generasi yang rabbani, generasi yang religius, namun tidak melupakan ilmu duniawi. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah juzuk 2 ayat 151, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah, oleh karena itu ingatlah akanku, ingatlah kepadaku, kata Allah. Azkurkum, aku akan mengingat kalian.
dan bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah. Washkuruli wala takfurun, dan jangan kalian jadi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Salah satu cara mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah jangan pernah meninggalkan ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita, itu salat. As-salatu li dzikri, salat untuk mengingatku. Ketika azan berkumandang di masjid, di surau-surau, di musalla, segeralah untuk memenuhi panggilan azan itu. Jangan tunda-tunda. Kita ingin doa kita segera terkabul, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijabah oleh Allah. Namun ketika panggilan-panggilan salat, panggilan azan berkumandang dan kita dengar dengan jelas, namun kita tunda, maka bagaimana Allah akan segera mengabulkan permohonan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, keinginan kita diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penuhilah segala panggilan Allah Subhanahu wa taala, terutama